Halo, halo, selamat datang kembali bersama saya di channel Bekas Gelap. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu berada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Kisah ini dialami oleh seseorang bernama Rama, nama samaran seperti biasa. Rama baru saja pindah ke sebuah rumah kontrakan di pinggiran kota. Rumah itu tidak kecil, tapi juga tidak bisa dibilang besar. Bangunannya tua, cat dindingnya kusam, dan halaman depannya ditumbuhi dengan pohon mangga yang sudah tinggi menjulang. Alasan Rama memilih rumah itu sederhana, murah, dan dekat dengan tempat kerjanya. Pemilik rumah hanya berpesan satu hal saat menyerahkan kunci. Kalau malam, jangan suka duduk sendirian di ruang tengah. Rama mengira itu hanya candaan orang tua. Ia tertawa kecil, mengganggu sopan, lalu membawa barang-barangnya masuk. Hari pertama tidak ada apa-apa. Hari kedua juga sama, sampai malam ketiga. Malam itu Rama pulang agak larut. Sekitar pukul 11 malam, hujan baru saja reda, meninggalkan udara lembab dan bau tanah basah yang menyelinap lewat celah jendela. Ia menaruh tas, mengganti baju, lalu duduk di ruang tengah sambil menyalakan TV. Suaranya dikecilkan, hanya sebagai teman. Saat itulah Rama merasakan sesuatu yang aneh. Bukan takut, bukan juga kaget, hanya perasaan seperti sedang diperhatikan. Ia menoleh ke lorong kamar. Gelap. Ke pintu depan terkunci rapat. Rama menghela napas. Mungkin capek. Namun saat ia kembali menatap TV, paturan layar hitam memperlihatkan sesuatu di belakangnya. Seperti bayangan seseorang berdiri di dekat pintu kamar. Rama langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Jantungnya berdegup cepat, tapi ia menertawakan dirinya sendiri. Haluan. Ia mematikan TV, lalu masuk ke kamar. Malam itu Rama tidur dengan lampu menyala. Lalu kejadian berikutnya datang 2 hari kemudian. Saat itu Rama sedang mencuci piring di dapur. Ia mendengar suara langkah kaki di ruang tengah. Pelan, teratur, seperti orang berjalan tanpa alas kaki. Rama berhenti mencuci. Ia mendengarkan. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Siapa? Rama setengah berteriak. Tidak ada jawaban. Ia pun memberanikan diri pergi keluar dari dapur. Ruang tengah kosong, namun ada satu hal yang membuat tekuknya dingin. Itu kamar yang tadi tertutup, kini setengah terbuka. Rama yakin ia tidak pernah membukanya. Sejak malam itu, Rama mulai merasa rumah itu berubah. Setiap malam selalu ada tanda. Kadang suara kursi bergeser, kadang suara air keran terbuka sendiri, kadang suara napas tepat di belakang telinganya saat ia hampir tertidur. Yang paling sering, bau melati. Padahal Rama tidak pernah menyimpan bunga apapun. Bau itu muncul tiba-tiba, lalu menghilang begitu saja. Rama mencoba bertahan. Ia pikir semua ini cuma sugesti. Sampai suatu malam, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, Rama berada di ruang tengah rumah itu. Namun rumahnya terlihat jauh lebih tua. Dindingnya retak, langit-langitnya mengelupas, dan di tengah ruangan duduk seorang perempuan membelakanginya. Rambutnya panjang, hitam pekat, menutupi seluruh punggung. Perempuan itu berbicara tanpa menoleh. Kenapa kamu duduk di tempat kami? Rama pun ingin bertanya, tapi suaranya seakan tertahan, tidak keluar. Perempuan itu berdiri perlahan. Lehernya memanjang tidak wajar. Lalu kepalanya berputar 180 derajat. Wajahnya pucat. Matanya hitam kosong. Rama terbangun dengan teriakan, "Ah!" Dan saat ia membuka mata, bau melati itu kembali hadir. Lebih kuat dari sebelumnya. Puncaknya terjadi pada malam Jumat. Rama pulang lebih awal dan berniat tidur cepat. Sekitar pukul 10 malam, ia sudah berbaring di kamar. Lampu ia matikan. Rumah sunyi. Namun tepat pukul 12 malam, terdengar suara orang duduk di ruang tengah.
suara beban tubuh menekan sofa. Rama menahan napas. Suara itu disusul dengan bisikan pelan. Tidak jelas kata-katanya, tapi terdengar seperti banyak suara yang bercampur jadi satu. Rama memejamkan mata, berdoa dalam hati. Lalu suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Pintu kamar diketuk 3 kali. Rama menggigil. Dia tidak menjawab. Ketukan pun berubah menjadi garukan. Seperti kuku panjang menggesek kayu pintu. Dan dari balik pintu terdengar suara perempuan menyebut namanya. Buka Rama. Rama tidak tahu bagaimana caranya, tapi ia terus membaca doa sampai suara itu perlahan menjauh. Pagi harinya Rama tidak kembali ke rumah itu sendirian. Hari itu juga ia mengemasi semua barang-barang. Oke guys, segitu aja ceritanya. Terima kasih untuk yang mengikuti cerita ini dari awal sampai akhir. Semoga rezeki kalian tambah banyak. Dan kalian selalu sehat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan sampai jumpa di video berikutnya.